Pengertian uang. Sebelum membahas mengenai pandangan Islam terhadap uang, terlebih dahulu dikemukakan pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata warik untuk menunjukkan dirham perak. Kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara fulus, uang tembaga, adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh dinar, dirham, dan fulus. Untuk menunjukkan dirham dan dinar, mereka menggunakan istilah naqdain. Namun mereka berbeda pendapat apakah fulus termasuk ke dalam istilah nuqud atau tidak. Menurut pendapat yang muktamad dari golongan Syafi'iyah, fulus tidak termasuk nuqud, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa nuqud mencakup fulus. Berikut adalah beberapa pandangan para pakar ekonomi Islam mengenai uang. Yang pertama ada Ibnu Taimiyah. Konsep uang menurut Ibnu Taimiyah, pembahasan tentang uang adalah hal yang paling bermakna karena ia beredar dalam perekonomian. Uang ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika tekanannya terlalu tinggi atau terlalu rendah akan membahayakan tubuh. Begitu pula dengan uang. Jika terlalu banyak atau terlalu sedikit akan mengakibatkan inflasi dan deflasi. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai media pertukaran, pengukur nilai, dan bersifat mengalir. Secara garis besar, Ibnu Taimiyah menyampaikan 5 poin penting. Pertama, perdagangan uang akan memicu inflasi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang dan akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzolimi golongan masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai. Ketiga, perdagangan domestik akan menurun karena mengkhawatirkan stabilitas nilai uang. Keempat, pedagang internasional akan menurun. Kelima, logam berharga akan mengalir keluar dari negara. Yang kedua ada Al-Makhrizi. Konsep uang menurut Al-Makhrizi berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Al-Makhrizi menyatakan bahwa mata uang harus terbuat dari emas dan perak. Selain dari itu, tidak layak disebut dengan mata uang. Dalam hal Al-Makhrizi sangat menekankan pada kualitas cetakan mata uang, seperti halnya Ibnu Taimiyah. Nilai nominal adalah sama dengan nilai yang terkandung dalam mata uang tersebut. Menurut Al-Makhrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang tidak mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah menetapkan nilainya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengubahnya. Ibnu Khaldun selain menyarankan digunakannya uang standar emas atau perak, beliau juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk harga emas dan perak. Keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Setiap barang akan mempunyai harga keseimbangannya.
Beberapa pandangan tokoh ekonomi Muslim di atas, tidak satu pun yang menyatakan fungsi uang selain sebagai alat pertukaran dan satuan hitung. Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai bahan dari pembuatan uang tersebut, dalam ekonomi Islam sendiri, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar dan kesatuan hitung. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Kemudian, fungsi dan jenis-jenis uang. Yang pertama, fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang dan jasa atau alat penunjuk harga. Kemudian jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal. Uang karta ialah uang yang sehari-hari kita gunakan sebagai alat transaksi dan pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Uang kartal juga biasa disebut sebagai uang primer. Uang kartal terbagi menjadi dua bagian, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang pertama, uang logam. Pada zaman dahulu, uang logam terbuat dari emas dan perak dan sudah digunakan sejak berabad-abad yang lalu. Namun, sekarang uang logam yang ada bukanlah berasal dari logam mulia atau emas dan perak, tapi berupa logam yang nilainya jauh dari nilai emas dan perak. Uang logam yang ada di Indonesia dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan denominasi 50, 100, 200, 500, dan 1000. Kemudian, uang kertas. Uang kertas adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan merupakan alat pembayaran yang sah di suatu negara. Di Indonesia, otoritas yang mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia. Uang kertas yang berada di tengah masyarakat telah dijamin oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk pembayaran dalam jumlah banyak, uang kertas lebih mudah disukai dan dibandingkan dengan uang logam. Uang kertas yang beredar di Indonesia mempunyai pecahan 1000, 2000, 3000, 10.000, 20, 50, 100, dan bahkan sekarang sudah dikeluarkan 75.000. Kemudian ada uang giral. Uang giral adalah saldo tagihan yang ada di bank, dan uang giral bukanlah alat pembayaran yang sah, karenanya dapat ditolak. Uang giral hanya berlaku antara pihak yang berhutang dengan pihak piutang. Pembayaran yang menggunakan uang giral dapat berbentuk cek atau giro. Mekanisme dari uang giral ini adalah ketika orang yang menitipkan uangnya di bank, kemudian pihak bank langsung membukukan uang setoran tersebut ke dalam rekening orang yang bersangkutan, atau biasa disebut dengan demand deposito. Kemudian uang giral juga bisa terjadi jika terjadi pinjaman di bank, namun pinjaman tersebut tidak langsung cair melainkan dimasukkan ke dalam rekening atas nama peminjam, atau biasa disebut dengan loan deposito. Yang ketiga ada uang dinar dan dirham. Saat ini bisa dikatakan negara yang telah mencetak mata uang dinar dan dirham kembali hanya Indonesia, dan disusul oleh Kerajaan Negeri Kelantan Malaysia.
Di Indonesia sendiri, dinar dan dirham mulai dicetak kembali pada tahun 2000 dan percetakannya mengikuti ketetapan Khalifah Umar bin Khattab. Koin dinar terdiri dari 4 satuan denominasi atau pecahan. Penyebarannya pun meluas hingga ke berbagai daerah yang dimotori oleh WIN, Wakalah Induk Nusantara. Seiring dengan penyebaran dinar dan dirham, pemahaman masyarakat pun semakin meningkat, termasuk dalam ketetapan salah satu rukun Islam yaitu pembayaran zakat mal dan ibadah sunnah lainnya seperti untuk mas kawin dan akikah. Namun, bukan hanya berfungsi sebagai alat ibadah, dinar dan dirham pun kini bisa digunakan sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa. C. Sumber hukum uang. Uang di dalam ekonomi Islam merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam Al-Quran dan hadis, kedua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang. Misalnya, dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih." Ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa, dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Kisah yang diungkapkan dalam Al-Quran dan hadis, jelaslah bahwa penggunaan uang dalam Islam tidaklah dilarang, bahkan uang dalam Islam sudah digunakan sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Artinya, konsep penemuan uang sebagai alat dalam perdagangan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. D. Sejarah dan perkembangan uang dalam Islam. Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula. Namun yang pasti, pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Masyarakat Mekah pada masa jahiliyah telah melakukan perdagangan dengan menggunakan uang dari Roma dan Persia. Uang yang dipergunakan ketika itu adalah dinar Hercules, Bizantium, dan dirham dinasti Sasanid Irak, dan sebagian mata uang bangsa Himyar dan Yaman.